Gue mau cerita sedikit pengalaman yang sebenarnya cukup menurut gue cukup aneh, tapi cukup inspiratif juga sih. Nah, jadi cerita ini waktu gue SMA kelas 11, gue terpilih sebagai ketua OSIS. Nah, karena sekolahan ini sekolahan terpadu, ada SMP-nya, ada SMA, juga ada SMK-nya. Gue yang ketua OSIS SMA juga diminta untuk bantu ngebimbing adik-adik gue yang masih SMP. Nah, jadi di antara banyaknya murid-murid SMP, ada salah satu murid, dia masih kelas 7 waktu gue kelas 11, yang menurut guru-guru dia itu cukup bandel. Dan menurut teman-teman OSIS yang lainnya dia juga cukup bandel gitu. Gue gak tahu gimana cara di sekitar dia nge-treat dia, tapi kata orang dia nakal gitu. Padahal gue lihat-lihat sebenarnya nakalnya yang nggak nakal-nakal banget juga gitu. Normalnya nakal anak remaja, misal kayak ngerokok, terus mabal, keluar kelas gitu kan. Ya sesekali dia teriak ke guru juga sih gitu. Dan ketika gue ketemu dia, gue ke orang tuh sama aja gitu. Gue mau ngeliat teman gue yang nakal atau nggak nakal ya gue senyum-senyum aja gitu. Gue baik ya baik aja gitu. Gue ngomong sopan ya ngomong sopan aja gitu kan. Nah pas gue udah selesai menjabat sebagai ketua OSIS, gue naik kelas 12, gue fokus UN dan fokus cari kampus. Gue gak pernah lagi tuh ngelihat dia gitu kan. 3 tahun setelah itu, setelah gue kuliah dan gue semester 7, gue ikut pengajian rutinan. Dan waktu gue datang ke sebuah masjid tempat pengajian itu, gue ngelihat orang gue kayak kenal gitu, tapi kayak siapa gitu. Akhirnya gue ngeliatin dia dan gue duduk. Dia ngeliatin gue balik. Terus dia senyum dan nyamperin gue gitu. Terus dia sapa gue, "Kak Sidik bukan?" gitu kan. "Iya," gue bilang. "Masih inget gue gak?" kata dia. Dan gue bilang, "Gue kayaknya ingat lu mukanya gitu kan. Tapi nama lu sorry gue lupa gitu." Terus dia bilang, "Iya, nama gue bla bla gitu." Dan dari situ gue tersadar kalau oh ini orang yang dulu sering dihukum sama guru gitu kan. Nah setelah itu gue tanya juga sih, setelah gue kelas 12 gue kayaknya gak pernah ngeliat lu lagi deh, gue bilang. Terus dia bilang, "Iya kak, pas gue naik ke kelas 8 gue pindah," kata dia. Gue tanya, "Lu pindah kemana?" gitu kan. Terus dia bilang, "Gue pindah ke pesantren." Dan gue cukup kaget sih, kok bisa nih orang pindah ke pesantren gitu ya. Terus gue ajak dia ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya dia cerita kalau dia itu ngefans sama gue. Gue bingung juga sih, kok bisa nih orang ngefans sama gue. Setelah gue tanya, "Lu kenapa bisa ngefans sama gue?" gitu kan. Sambil gue merasa tersipu malu juga, kok bisa gitu. Dia bilang, waktu gue jadi ketua OSIS itu, gue salah satu orang yang cukup baik ke dia. Yang mau ngasih senyum ke dia gitu. Karena pada masa itu, dia cukup nakal dan orang-orang cukup ngejauhin dia. Dan treatment orang-orang ke dia itu gak baik gitu. Jadi treatment biasa yang menurut gue biasa gue lakuin, senyum, baik, ramah gitu, itu spesial di mata dia karena dia biasanya nggak ditreat sama orang lain seperti itu. Sebelum pulang dari situ dia bilang ke gue, "Kak doain gue ya," kata dia. "Doain apa?" gitu kan. Terus dia bilang, "Doain, gue insya Allah kayak lu juga nih, gue mau nyalon ketua OSIS," dia bilang. Ya gue bilang, "Gue doain terbaik deh buat lu," gitu. Nah sepulang dari situ gue mikir, kok bisa orang tuh berubah drastis banget dan bisa suka sama seseorang yang sebenarnya orang itu ngelakuin hal yang biasa aja. Jadi gue sih berpikir kalau hal yang menurut kita mungkin kebaikan kecil yang biasa bisa jadi luar biasa banget, bahkan mengubah hidup orang lain gitu. Karena dia cuma dapat treatment yang kayak gitu dari kita. Nah, gue bisa nyimpulin sih kalau hal yang menurut kita kecil bisa jadi itu besar buat orang lain, dan hal yang menurut kita besar belum tentu itu beneran besar. Dan gak peduli seberapa jahat orang lain, tapi berbuat baik rasanya adalah sebuah pilihan yang perlu kita pilih.